Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fihi, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil a'la, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya kita masih dapat menikmati sisa hidup kita berada di dunia ini sebelum kita dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang dan duduk di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Karena di dalam majelis-majelis yang diajarkan di sana qala Allah wa qala Rasul, diajarkan di sana perkataan Allah yaitu Al-Qur'anul Karim dan perkataan Rasul yaitu hadis. Itu akan menjadi taman dari taman-taman surganya Allah. Maka dari itu hadis yang sangat masyhur, ya, malaikat itu berterbangan di bumi ini mencari tempat-tempat apa yang diadakan sebuah pengajian ilmiah. Jadi setelah datang malaikat itu Allah tugaskan untuk memberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang datang. Kalau kita pun boleh jujur, lebih enak mana? Duduk, nongkrong bersama teman di rumah, enak Ustadz, ketawa-ketawa, ya kan, sambil makan sambosa mungkin ya. Sampai apalagi hawanya dingin ini ya, mulai hujan lagi. Itu enak gitu. Tapi tidak akan mententramkan jiwa. Tidak dapat pahala di sana. Pahalanya dapat menjalin ukhuwah, ya. Kalau kepada keluarga silaturahim dapat. Tapi tetap ingat, gimana saya ini sudah usia sekian, apa yang mau saya bawa buat bekal nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau telah kucukupkan umurmu sekian tahun, kau pergunakan untuk apa? Apa yang telah kau dapat dari ilmu itu? Nah, itu dia ya yang bikin nggak enak, mikir ke situ. Nah, kalau datang ke dalam majelis ilmu, duduk fokus mendengarkan, bahkan tertidur, itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kali ini melanjutkan kajian rutin kita yaitu Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan manusia yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang sudah sampai di zaman Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Khalifah atau Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seperti biasanya tidak ada hal yang istimewa yang lain yang kita ketahui tentang Umar. Umar ya Umar. Apakah bisa seorang Abu Bakar menjadi seorang Umar? Apakah bisa Umar menjadi Abu Bakar? Nggak bisa. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan sahabat yang satu dengan sahabat yang lain.
semuanya sama. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menanggapi tentang hal para sahabat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pencopotan Khalid di peperangan Yarmuk. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah perihal tauhid. Umar ini adalah seseorang yang Allah ciptakan untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar strateginya luar biasa dalam memandang peluang ke depan. Ini peluangnya seperti apa untuk kaum muslimin, untuk Islam? Ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Umar ini mempunyai kelebihan yang lain. Wawasan Umar bukan hanya sekedar Islam, bukan sekedar halal, haram. Tidak. Tapi wawasannya sangat luar biasa. Kita ketahui kalau mau tahu wawasan tentang seseorang, ya, berilah dia kekuasaan. Ya. Bisa enggak dia membuat sebuah kebijakan-kebijakan atau sistem yang baru yang belum pernah dicoba oleh orang-orang sebelumnya, dan sistem itu tidak bisa dibantah. Karena itu sistem yang paling bagus. Nah, ini Umar juga bisa membuat kebijakan sistem seperti ini. Kemudian Umar adalah orang yang sangat berhati-hati. Jangan sampai perjuangan kita ini melenceng sedikit dari Islam. Makanya begitu melenceng sedikit, takut akidah para sahabat ini kembali ke jahiliyah, maka ada korbannya selalu. Contohnya tentang yang sudah kita bahas beberapa bulan sebelumnya, itu tentang baiat Ridwan. Baiat Ridwan itu terjadi di bawah pohon. Nah, para sahabat yang lain melihat, oh ini kita pernah berbaiat sama Rasul di bawah pohon ini. Udah deh, jangan diapa-apain ini pohon. Ini jangan diapa-apakan pohon ini. Ini pohon tempat kita baiat. Nah, Umar melihat bahaya. Jadi sebelum meledak sama Umar dimatikan terlebih dahulu. Ditebang pohon itu, ditebang. Umar melihat bukan pada saat itu, tapi jangka panjangnya akan seperti apa. Bisa-bisa nanti itu pohon didatengin oleh orang ya, di dalam generasi setelah para sahabat. Oh, ini pohon dulu Rasulullah bersama para sahabat berbaiat Ridwan, bersumpah mati, sumpah setia. Selalu ada korban. Abdullah bin Mas'ud juga seperti itu. Orang yang jalannya mirip dengan Nabi, kemana-mana diikutin oleh umat. Cara duduknya ditiru juga cara duduknya. Sebetulnya nggak ada yang salah. Ada yang salah dari Ibnu Mas'ud. Kalau memang beliau radhiyallahu ta'ala adalah orang yang paling mirip cara berjalan, cara duduk, cara berbicara, lebih mirip Rasulullah, nggak ada yang salah. Yang salah itu nanti akan timbul fitnah kalau ini dibiarkan. Dipegang Ibnu Mas'ud, dimasukkan ke dalam penjara. Dan dikatakan oleh Umar, saya memenjarakanmu bukan saya benci kepadamu. Nggak sampai setengah hari, kamu akan saya bebaskan kembali. Karena khawatir Islam sudah kuat, ya, dengan dengan frase-frase yang masih lama tapi ada peninggalannya, itu dialihfungsikan oleh kaum muslimin, itu yang bahaya nanti. Jadi seperti itu.
Dan Umar bin Khattab ini juga adalah orang yang selalu yuraqibun nas, selalu memata-matai manusia itu ngapain. Kalau dia langsung yang turun, diem. Makanya selalu mengutus utusan dari Umar. Coba kamu ke pasar, saya pengen tahu apa yang dibicarakan orang-orang pasar itu. Coba kamu ke Irak, saya pengen tahu tanggapan warga Irak, warga Kufah tentang gubernurnya yang saya tunjuk. Jadi tidak diberi, ini kamu menjadi gubernur, menjadi wali di daerah Kufah, udah selesai ya, selesai. Enggak gitu, tetap dikontrol. Begitu ada masalah, jadi Umar itu cepat. Karena apa? Sebelumnya sudah selalu diawasi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebijakan-kebijakan di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin itu dimulai dari Jumadil Ukhra atau akhir 13 Hijriah sampai Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Berarti berapa tahun? 10 tahun. Masa yang lumayan lama. Ya. Masa yang lumayan lama, 2 periode. Ya, kalau di kita nih sekarang nih, ya, setelah 5 tahun terus mencalonkan lagi, menang lagi, ya 2 periode. Ini masa yang lama. 2 periode itu 10 tahun dengan alat perang pas-pasan, dengan senjata yang pas-pasan juga, dengan jumlah orang nggak sebanyak orang umat-umat agama yang lain. Dalam 10 tahun ini adalah era emasnya Khulafaur Rasyidin. Penyebar luasan Islam 90% itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Jadi setelah peperangan Yarmuk itu Umar bersama para sahabatnya, Khalid ibn Walid, kemudian Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah dan banyak lagi, Amr bin As radhiyallahu taala anhum jami'an, itu tidak pulang ke rumah. Jadi yang namanya ekspedisi jihad di zaman itu bisa mencapai waktu 2 tahun, 3 tahun baru pulang ke rumah. Pilihannya cuma 2. Pulang ke rumah dalam keadaan hidup atau pulang ke rumah hanya nama saja. Dan ini sudah syai'un adi, ya, perkara yang biasa bagi bangsa Arab, terutama di medan perang jihad. Yang pertama kali dibebaskan Futuhat min Nihayatir Rum. Nah, pembebasan di arah Romawi. Kok apa hubungannya Arab dengan Romawi? Kan jauh, Ustadz. Petanya jauh. Dulu sebelum adanya muslimin, sampai ada kaum muslimin, itu Rum ada 2. Yang pertama adalah Romawi Barat, Vatikan, ya, yang kotanya cuma sekian kilo diameternya, ya, kecil banget. Itu ada di kota Roma. Roma itu di Italia. Jadi Roma itu kota di Italia. Di dalam kota Roma, ibu kota negara Italia, itu terdapat kota yang bernama Vatikan. Ya, Vatikan ini adalah Romawi Barat.
Romawi Barat. Paus. Jadi kalau paus yang ini meninggal, ganti paus yang lain. Kepausan itu ada di Romawi Barat. Sedangkan di Romawi Timur, di mana Romawi Timur itu? Di mana? Di Istanbul, atau sebelum diganti namanya Islambul. Islambul sebelum diganti jadi Istanbul. Kapan digantinya? Setelah Young Turkish, jadi pemuda Turki memberontak kepada kerajaan Turki Utsmani. Digantilah simbol-simbol Islam, semuanya diganti. Islambul menjadi Istanbul. Jadi Turki itu sekarang tuh Istanbul itu, yaitu Konstantinopel. Itu Romawi Timur. Kuat mana Romawi Timur dengan Romawi Barat? Ya, lebih kuat dan lebih luas wilayahnya adalah Romawi Timur. Gimana nggak luas? Afrika Utara, Mesir, Maroko, Aljazair, Tunis, itu semuanya dihantam, masuk wilayahnya. Syam, daerah Arab, dijajah, ya, sampai ke Baitul Maqdis, Palestina. Itu semuanya dikuasai oleh orang-orang Romawi Timur, bukan Barat. Jadi yang kita bahas ini perang dengan Rum, Romawi maksudnya Romawi Timur. Kapan hancurnya Romawi Timur? Setelah ditaklukkan, gugur temboknya, hancur, berkeping-keping temboknya dengan hantaman meriam yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, diberi julukan Al-Fatih. Pada usia 21 tahun. Usia 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal amiru dalikal amir, wa ni'mal jais dalikal jais." Sebagus-bagusnya pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel, maka itu adalah yang terbagusnya pemimpin. Pasukannya yang paling bagus, yang bisa mengalahkan Konstantinopel. Nah, jadi memang diburu Konstantinopel itu. Jadi dulu ada gereja namanya Hagia Sophia. Setelah ditaklukkan oleh Sultan Mehmed, dirubah fungsinya menjadi masjid. Ya. Mustafa Kemal Atatürk itu merubah fungsi itu menjadi museum. Tidak boleh sholat, tidak boleh adzan. Nah, baru-baru ini saja, ya, Erdogan, ya, tulisannya Erdogan, nah, sebutannya Erdogan. Erdogan merubah itu menjadi boleh adzan, boleh sholat 5 waktu boleh. Baru-baru ini aja. Pertama kali dikumandangkannya adzan setelah 80 tahun. Setelah 80 tahun ditutup. Masjid Hagia Sophia itu Konstantinopel. Jadi sekarang Turki itu berada di tepat daerah Konstantinopel yang ditaklukkan, yang disebut Romawi Timur, ya di situ pusatnya dulu. Bayangkan perjuangan yang luar biasa. Bila di Syam pelan-pelan, nggak semua negara Syam ini luas. Ada Suriah, ada Jordania, ada Palestina, ada Libanon. Ya, 4 negara ini dipecah. Dulunya 1, 4 negara ini menjadi 1, disebutnya Syam. Dengan ibu kota di Damaskus. Sebelum menaklukkan Damaskus ada pertempuran Yarmuk. Makanya 90% futuhat, pembebasan itu dilakukan di era Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sampai ke Biladul Khurasan. Nah, kalau berbicara Khurasan,
di mana sih Khurasan itu? Kita tidak berbicara dengan sebutan negara. Kalau sekarang negara. Kalau dulu satu wilayah besar itu disebutnya jadi satu. Ini wilayah Khurasan. Termasuk Iran, Afghanistan, ya, Turkmenistan, semuanya itu daerah-daerah yang disebut dengan daerah Khurasan. Sebagian Irak masuk ke wilayah Khurasan, tapi sebagian Irak yang lain masih masuk ke Arab. Nah, dari situ kita bisa bayangkan di nalar kita peta Timur Tengah dari Madinah, ya, naik ke utara menuju Romawi dan Persia. Terbuka itu. Jadi kayak seolah-olah kayak mempunyai sayap. Yang kanan sudah terbuka, tinggal yang kiri. Yang kanan Persia sudah hancur, ya, oleh Khalid bin Walid. Ya, Persia sudah hancur. Irak itu masuk lagi nanti. Kemudian tinggal Romawi. Setelah itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada pertempuran Yarmuk. Untuk apa ada pertempuran Yarmuk? Nah, ternyata setelah ada pertempuran Yarmuk, kemudian ada beberapa kejadian Khalid bin Walid dicopot dari panglima tertinggi, ya. Itu ada tujuan lagi. Jadi enggak setelah selesai Yarmuk mereka pulang. Mereka masih lanjut lagi. Nah, di sini ada Fathud Dimishqa. Pembebasan Damaskus. Damaskus ini berada di negeri Suriah. Tawajjahal jaysh al-muslim nahwa Damashq wa wasalu ilaiha min nahiyati syarq. Pasukan kaum muslimin menuju arah kota Damaskus, wa wasalu, dan mereka datang sampai ke Damaskus min nahiyati syarq, dari arah syarqun. Syarqun apa ayo? Syarqun, arah. Sudah belajar arah belum? Bahasa Arab. Gharbiyun. Kalau gharab salah. Gharbun. Ini ikut enggak, ini kelas bahasa ini. Ana min Jawa Syarqiyah. Syarqiyah di timur. Wa bada al-jaysh yahitu bil Madinah wa yuhasiruha. Dan setelah sampai, pasukan kaum muslimin itu bersiap-siap dan mengepung kota Damaskus. Dan Damaskus ini adalah sebuah kota masuratun, yang ditutup oleh gerbang-gerbang yang besar. Ya, ciri khas orang-orang Romawi selalu membangun gedung-gedungnya juga dengan hal-hal seperti itu. Sampai itu kira-kira tingginya bertifai, dengan tingginya hawalai sittata amtar, 6 meter tingginya. Ya. Bayangkan pada zaman itu belum ada alat yang canggih, ya. Rata semua 6 meter itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintunya saja abwabu dokhmah, pintunya tuh berat, luar biasa pintunya tuh. Entah dibuat pakai, kalau lihat film-film kastil-kastil kerajaan-kerajaan tuh, sebelum masuk tuh kan dibuka sama pintu besar, ya mungkin seperti itulah.
Kemudian wa kanat uyunul muslimin la tanam. Mata-mata seluruh kaum muslimin matanya tidak pernah tertidur, sedetik pun nggak pernah tertidur. Melihat ini kita mau masuk dari mana? Kita ngepung sih ngepung. Akan tapi kalau 6 meter kemudian penjaga juga ada, kita bunuh diri ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wa kana li Khalid uyunuhu khassah kaqaidil firq. Khalid bin Walid itu mempunyai mata yang beda dengan mata-mata jenderal-jenderal panglima-panglima yang lain. Jadi Khalid sekali melihat, yang langsung dia lihat adalah ini adalah kesempatan. Kapan? Faja'ahu khabar. Datanglah sebuah kabar datal lailatin annahu wulida, bahwasanya telah lahir li ahadi kubara'ir Rum, orang-orang perkasanya Romawi ini mempunyai anak pada malam itu, dan kabar itu sampai ke negeri Damaskus. Maka mereka semua melakukan pesta pora. Pesta pora dengan mabuk-mabukan dan yang lain. Walidalika wasakaru, dan oleh karena itu, oleh kabar itu mereka bermabuk-mabukan. Jadi kalau sekarang dengar kabar baik, ayo ngajakin kita mabuk, ya itu orang yang kurang kurang jauh mainnya, ya. Karena yang udah ngajak mabok ini udah 1445 tahun yang lalu. Udah ketinggalan zaman. Ya. Dan kalah lagi. Kalau menang masih ada bagus-bagusnya, kalah lagi. Nah, efek setelah mabok itu apa? Wa ghufila, lalai. Orang mabuk disuruh jaga. Ya kan? Siapa lo? Anton. Oh Anton, masuk deh, gitu kan? Anton nama-nama orang Romawi, masuk deh. Gitu. Kok? Tapi dia bingung. Anton kok tumbuh jenggot sekarang ya? Gitu. Tapi dalam keadaan sakran, sadar orang nggak? Lupa. Nah ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk apa? Untuk menaiki tembok tadi dengan apa? Fakhadha Khalid fi ma'il khandaq wa man ma'ahu wa hum yahmiluna sulam. Tangga. Jadi pakai tangga. Zaman dulu itu kalau mau naik ke tembok yang tinggi pakai tangga. Wastata'u, dan mereka berhasil an ya'laqul salam ala al-aswar. Jadi ditempelkan tangga ini ke ujung dari gedung itu tadi, ya. Tempelkan dan berhasil. Wastata'a Khalid bidzalika an yufaji'a al-adu, mengagetkan musuh, strateginya Khalid ini. Wa nazalu ala harrasil abwab, dan Khalid itu langsung turun dan menyerang penjaga gerbangnya. Faqataluhum wa fatahu al-baba unwatan, dan Khalid setelah membunuh penjaga gerbangnya, maka Khalid membuka pintu itu. Nah setelah dibuka, selesai, gak usah naik-naik, susah, ya, buang-buang tenaga. Ayo yang lain pada masuk ke sini. Nah, selesai Damaskus. Ya, masukannya Khalid bisa masuk, ya, ya selesai. Nah setelah itu wastamarra, dan diteruskan al-fath ba'da dalik fil manatiq dakhiliyah,
min bilad Syam, dan setelah penaklukan Damaskus, penaklukan perang Yarmuk, itu satu persatu kota di Syam itu ditaklukkan oleh kaum muslimin dan tidak berhenti di Damaskus saja. Setelah Damaskus berhasil ditaklukkan oleh pasukan Khalid, maka persiapan untuk menaklukkan kota-kota kecil yang berada di dalam bilad Syam. Dan wa futihat Hams, kota Homs. Kalau sekarang kotanya Homs, itu ada di Suriah. Pernah dengar kan, Mam? Kota Homs. Hams. Hams atau Homs. Ya. Wa Kunsuraini, dan Kunsuren itu kena juga oleh kaum muslimin. Hatta sampai kataba Umar menulis surat ila Amr ibn As an yasira ila Ilya. Sekarang cari Ilya itu di mana? Hampir nggak ada kalau kita lihat di peta. Kalau kita lihat di Google ada. Ilya itu ya nama lainnya adalah Baitul Maqdis. Ilya dulu namanya Ilya. Hasirul Amr Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis, nah nggak berhenti nih, terus nih ya. Jadi dari Yarmuk, dari Khurasan, naklukkan Irak, naklukkan Persia, Khurasan, balik lagi ke Romawi, terus tempur terus. Fisiknya kayak apa? Luar biasanya itu. Kadang-kadang saya mau tidur mikir, ya sahabat dulu habis perang dari Irak, di offer ke Syam, habis gitu nggak berhenti bertahun-tahun, over sampai nanti ke Mesir itu diuber terus orang-orang Romawi. Jadi setelah kalah 100% Syam itu pemimpinnya lari ke Mesir, ya diuber sampai Mesir, sampai ke Iskandaria, diuber dan ditaklukkan juga Mesir. Itu di zaman Umar bin Khattab. Nah, setelah itu sebelum menaklukkan Baitul Maqdis, ada satu kota menjadi benteng penting sebelum menaklukkan Baitul Maqdis. Sara Amr bin As ila Ajnadain, kota yang bernama Ajnadain. Nggak tahu sekarang jadi apa namanya. Haitsu kana ala Rum Artobun. Nah, di mana di kota Ajnadain ini ada pemimpin Romawi, panglima besar Romawi yang bernama Artobun. Masih di namanya Bosra. Oke. Yordan ya kan, benar. Yordan masuk negeri Syam. Arbatun ini adalah panglima tertingginya Romawi yang berada di negeri Syam. Al-Qaid alladhi yali Herakli fil makanah indar Rum. Diberikan tempat oleh Herakli untuk menempati posisi yang tinggi untuk mengurusi bangsa-bangsa Romawi. Wa kana min adhar Rum, dan Artobun ini adalah orang yang paling cerdas, panglima ini, dibanding yang lain. Fahasiruha Amr, maka Amr bin As mengepung Ajnadain wastata'a an yusaitira 'alaiha, dan berhasil menaklukkan Ajnadain
Wa farra arbatun ilal qudsi. Nah, kembali lagi. Ya. Orang-orang kafir itu selalu farra. Lihat, kalau sudah kalah dari perang, pemimpinnya pasti farra, kabur. Wa farra artabun ilal qudsi. Wa tuhsinu biha, dan mendiami Quds. Wa arsala artabun ila Amr risalatan yaqul innaka, sesungguhnya kamu lan taftah syai'an min Filistin ba'da ajnadain. Ingat, menggunakan kalimat el, lam dan nun. Lam dan nun ini sama artinya dengan lam dengan mim. Apa kalau lam dengan mim? Artinya lam belum atau tidak bisa. Lam belum. Ya. Tapi kalau lan ini sudah sesuatu hal yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu loh, dia bersombong-sombong dia. Ya, dengan mengatakan innaka lan taftah syai'an. Pakai kalimat lan. Bukan lam. Kalau lam itu saya belum makan. Tapi bisa kan? Setelah ini saya makan, bisa kan? Saya belum minum sekarang, tapi setelah ini saya bisa kan minum kan? Tapi kalau lan asyraba syai'an, saya tidak akan minum apapun sampai itu orang datang. Nah, kalau itu orang nggak datang, aib. Ana udah ngomong begitu, pakai kalimat lan. Lan itu menunjukkan sesuatu yang nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya dengan sombong mengatakan lan taftah syai'an min Palestin ba'da ajnadain. Nah, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala memerintahkan kembali kepada Amr bin As untuk terusan untuk menyerang kota-kota Romawi yang berada di negeri Syam. Fathu Baitul Muqaddas atau Iliya. Jadi penaklukan itu ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Sampai kapan? Sampai selesai, sampai Umar bin Khattab dibunuh. Nah, setelah Umar bin Khattab dibunuh nantinya oleh siapa yang membunuh? Orang Persia. Orang Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dibunuh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan sahabatnya untuk menyerang Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis tidak perlu waktu lama dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, setelah itu barulah orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, orang Romawi, tidak ada yang Yahudi. Bahkan mereka tahu bahwa pembunuh orang yang diserupakan oleh Allah mirip dengan Nabi Isa, disalib, dibunuh, yaitu ini yang menjelek-jelekkan Tuhannya orang-orang Nasrani adalah umat Yahudi. Setelah dikubur, kuburannya orang yang diserupai itu dilempar dengan kotoran, dilempar dengan bekas-bekas kalau zaman dulu kan nggak ada pembalut ya. Pembalut zaman dulu yang belum ada. Kalau sekarang kan enak ya. Kalau sekarang kan enak.
Kalau dulu tuh gak ada dilempar dengan pembalut-pembalutnya perempuan yang lagi haid. Maka dari itu orang-orang Nasrani benci. Mereka ditindas mati-matian Yahudi ini. Sampai diberi sebuah tempat ibadah. Mereka kan tempat ibadahnya kan tembok ya. Batu kan ya. Batu yang diratapi. Jadi pegang Torah ya. Kalau bahasanya mereka Torah ini. Taurat. Ya. Sambil nggak tahu nyolong kopiah dari mana yang cuma bisa nutupin bagian belakang ini. Kemudian mereka menghadap ke tembok, nggak tahu baca apa sambil begini-begini tuh. Itu tembok ratapan. Ya memang batu kan? Batu. Mereka dikasih tempat ibadah di pojok. Di pojok ini pas selokan. Di mana selokan itu adalah akhir zabalah, sampah makanan, sampah minuman, sampah apapun, sampah pembalut, orang kencing, orang muntah, BAB dibuang ke situ semua oleh orang-orang Nasrani. Mereka kata siapa? Mereka nggak berselisih. Mereka berselisih. Yahudi dan Nasrani akan selalu berselisih sampai yaumul qiyamah. Tapi pinternya mereka, kalau yang dihadapi oleh mereka itu Islam, mereka bersatu. Bodohnya kita umat Islam tidak bisa bersatu. Dia kan pengajiannya beda sama pengajian saya. Tapi udah biarin aja. Manhajnya gak bener. Ustadznya itu ustadz syubhat. Mau bersatu gimana? Musuh-musuh kita nih bersatu nih. Mau yang punya agama, mau yang tidak punya agama, kulluhum sawa, kafir. Selesai. Musuh kita cuma satu itu. Mereka ini semua bersatu untuk menyerang kita kaum muslimin. Musliminnya bukannya menyerang mereka dengan bersatu, malah ribut karepe dewek semuanya. Yang ini nyerang ini, yang ini nyerang ini nyerang ini nyerang ini nyerang ini nyerang ini. Mau sampai kapan umat ini seperti ini? Jangan satu majelis sama ustadz itu potong jenggot, ustadz itu celananya masih di bawah mata kaki, la haula wala quwata illa billah. Itu bab khilaf ya akhi, yang memang diperselisihkan oleh para ulama, bukan hanya sekarang, min zaman, dari dulu itu memang. Hal-hal furu' menyebabkan kita nggak bisa bersatu. Sedangkan kita menolong saudara kita Islam, itu hukumnya wajib. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang tidak yang tidak memberikan perhatiannya kepada urusan kaum muslimin, maka bukan dari umatku. Yang cuek dengan kondisi muslimin di Palestina, ente cuma bisa duduk kewar-kewar aja, berangkat sono ente ke sana. Ya anak kalau bisa, anak katakan kita jihad itu bukan hal yang biasa, bukan bermodalkan semangat terus berangkat. Ya. Jihad itu dengan ilmu. Tapi kalau ada orang yang mampu berangkat ke sana, membantu senjata, membantu makanan, ahlan wa sahlan. Jangan dicaci. Itu bentuk apa? Kal jasadul wahid. Muslim satu dengan muslim yang lain sama seperti satu badan.
Kalau satu badan kakinya sakit, apakah yang lain terus nggak sakit? Enggak. Cekot-cekotnya sampai ke kepala. Sakit gigi aja deh, sebadan kena. Jadi realitanya memang seperti ini. Mereka itu aslinya berpecah dan berperang-perang terus itu, Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika yang dihadapinya adalah orang Islam, maka mereka bersatu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu orang-orang Nasrani Romawi Timur itu sepakat, oke, ya Amr bin As, panggil pemimpin tertinggi ente untuk datang. Disuruh dipanggil Umar disuruh dipanggil untuk menerima kunci dari orang-orang Romawi. Dipanggil. Nah, kemudian Umar datang. Nah, ketika datang, wa'ida bi Umar yaqdum ala ba'irihi wa kana fi istiqbali al-qa'id al-am lil juyus asy-Syam. Dan yang menerima kedatangan Umar adalah qa'id juyus, panglima pasukan untuk yang paling umum, jadi yang paling atas nih, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Falamma iktaraba Umar aradat lahu muhadatun fanazala an ba'irihi wa naza'a na'alaihi. Dan ketika Umar itu ketika menaiki ba'ir, tahu ba'ir? Ya, kendaraan. Memang kendaraan. Ba'ir, tunggangan. Ya. Bisa keledai, bisa kuda, bisa onta. Tapi biasanya kalau disebut ba'ir itu kalau enggak keledai, ya ada lagi itu selain keledai, kecil lagi. Turun dan membuka sandalnya. Ini khalifah Amirul Mukminin. Dibuka sandalnya, dipegang, famsakahuma biyadihi, dan dipegang sandalnya nih sama Umar, dua-duanya. Wa khadal ma' wa ma'hu ba'ir. Ngambil air dan untuk diminumkan ke ba'irnya. Kemudian faqala lahu Abu Ubaidah, dan berkata Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab, qad sana'ta al-yawm 'aziman inda ahlul ard. Ya Amirul Mukminin, qad sana'ta, engkau telah membuat hari ini 'aziman inda ahlil ard, di sisi orang-orang ini semua. Fasakka Umar sadfi sadri Abi Ubaidah. Fasakka itu Umar itu apa? Kayak menahan dadanya atau menepuk dadanya Ubaidah, mengatakan, awalau ghairaka yaquluha ya Abu Ubaidah. Ya. Mungkin saja kalau orang selain kamu bisa berkata seperti itu, wahai Abu Ubaidah. Innakum, sesungguhnya kalian, kuntum adillan nas. Kamu itu, kalian itu dulu adalah orang yang paling hina. Bukankah Islam itu lahir hina? Dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, dianggap ini ajaran apa ini? Wa ahqaran nas, ini yang paling fakir. Wa aqallun nas, dan yang paling sedikit jumlahnya. Fa a'azzakumullahu bil Islam. Ini kata-kata emasnya Umar bin Khattab ini. Fa'azzakumullahu bil Islam, maka Allah memuliakanmu dengan Islam. Famahma, meskipun tatalabul azza bighairihi yadhillukum.
Meskipun apabila kamu meminta kepada selain itu, selain di jalan Islam, yudhillukumullah, Allah akan membuat kamu rendah kembali. Artinya, simpelnya, Allah telah memuliakan kalian dengan Islam. Contoh Khalid bin Walid, kalau bukan Islam, siapa yang mengenal Khalid bin Walid menjadi saifun min suyufillah? Jadi semua itu kembali kepada Islam. Nah, setelah itu dakhala Umar al-Quds liyaslima mafatiha, untuk menerima kunci-kuncinya. Wa katabalaha Umar bin Khattab, ya, menulis perjanjian amanah. Ya, dipercepat saja karena waktunya sisa berapa? 1 menit. Ya, intinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah pemberian Abdullah hamba Allah Umar Amirul Mukminin untuk orang-orang ahlu Ilya minal aman, diberi rasa aman. A'taha amanan li anfusihim, untuk nyawa-nyawa mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka itu aman. Kemudian walikina nisaihim, perempuan-perempuan mereka aman juga. Kemudian wasairil, semuanya akan diberikan rasa aman. Dan tidak boleh untuk kaum muslimin menghancurkan bangunan-bangunan yang sudah ada. Nah, ini dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan yang terakhir ini, wala yaskun bi Ilya ma'ahum ahadun minal yahud. Tidak boleh ada orang Ilya, ada orang Baitul Maqdis hidup di kota ini dengan satu orang Yahudi, usir. Nah, mulailah orang-orang Yahudi keluar dari bumi Palestina, yaitu dari Baitul Maqdis. Dari kapan ya? Dari Umar bin Khattab ini. Nanti kembali pada tahun 1099. Ini masih tahun ke 600 Masehi. 400 tahun lagi baru mereka datang untuk melakukan perang salib, dan akan dihancurkan kembali dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Insyaallah tafsilnya itu akan kita bahas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu dari arah pembebasan. Sekarang kita sebentar saja, sedikit saja, ada beberapa kebijakan di dalam pendidikan. Umar, selama kepemimpinan Umar, banyak menerapkan kebijakan, termasuk juga yang berkaitan dengan pendidikan. Di bawah kepemimpinan Umar, Al-Quran diajarkan dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Bersama dengan itu, dibangun juga berbagai tempat belajar dan madrasah. Nah, mulai Umar membangun madrasah. Ya. Diperbanyak madrasah itu. Untuk apa? Tempat mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu agama yang lain. Dan para siswa dari madrasah tersebut diwajibkan untuk menghafal minimal 5 surat. Ya, ini juga kritik membangun untuk kepada sekolah-sekolah Islam. Ya. Jangan memberikan syarat yang terlalu berat untuk siswa-siswa kita ini. Ya, bisa baca Quran saja sudah
Untung. Ya. Untung udah bisa baca Quran. Syaratnya hafal 10 juz baru bisa diterima. Ini Umar bin Khattab, lihat. Apakah anak-anak sahabat itu nggak hafal Quran? Hafal. Mereka hafal Quran dengan lisannya dan dengan hatinya, dengan perbuatannya. Jadi kalau bikin syarat, jangan terlalu hayal. 5 juz. Hanya beberapa surat saja, 5 surat. Ya, surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Hajj, An-Nur dan Al-Maidah. Bas ini doang. Hafal 5 surat ini, masuk. Ya ini 5 surat kan Al-Baqarah 3 juz sendiri tuh. 3 juz sendiri tuh Ustaz, panjang tuh Ustaz. Ya ini kan untuk anaknya para sahabat pada zaman itu, ya kan? Memang anaknya sahabat hidup sampai zaman sekarang. Yang zaman sekarang ini anak ente sama anak kita. Ini yang repot. Al-Baqarah aja 10 ayat aja bingung. Nah. Kemudian kebijakan pembangunan masjid. Pembangunan masjid juga menjadi perhatian. Beliau radhiyallahu taalaan memerintahkan para gubernur di Basra, Kufah, Mesir dan para wali di sepanjang wilayah Syam untuk membangun sebuah masjid besar di pusat kota. Dan juga satu masjid di setiap kampung dan suku. Sampai masuk ke kampung dan masuk ke suku. Sementara Masjidil Haram dan Nabawi dibangun agar menjadi lebih luas, serta ditambahkan beberapa fasilitas seperti lampu gantung, ya, kemudian wewangian dan juga alas. Nah, sekarang pakai alas. Kalau dulu kan enggak, langsung tanah ya. Sekarang pakai alas. Kemudian kebijakan kesehatan masyarakat. Selain memperhatikan urusan agama, Umar juga memperhatikan kesehatan masyarakat umatnya. Oleh karena itu beliau banyak mendirikan klinik dan rumah sakit, serta pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Gak pakai antri. Bapak pasien apa? Oh pasien ini, ya tunggu dulu Pak, kita lebih utamain yang ini dulu. Gak ada. Masuk semua. Kemudian kebijakan pembagian wilayah administratif. Pada masa Umar, pembagian wilayah administratif juga mulai diberlakukan. Umar membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan distrik, yaitu di Semenanjung Arabia, Semenanjung Irak, Persia, Mediterania Timur, dan juga Afrika Utara. Setiap provinsi tersebut memiliki struktur administratif masing-masing yang terdiri dari gubernur, kemudian sekretaris wilayah, ya, perwira militer, dinas perpajakan, dan juga menjadi petugas zakat. Nah, ini nih. Ini Umar menerapkan hukum Allah nih. Ya. Khudh min amwalihim. Apa ayatnya? Khudh min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta mereka untuk dijadikan sedekah atau zakat. Nah, ini yang petugas zakat. Pejabat keuangan negara dan dinas kehakiman. Nah, sudah mulai ada hakimnya. Kemudian yang kelima, kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, khalifah dan pejabat administratif memiliki rangkap jabatan sebagai hakim juga. Kalau ada masalah, ada hakimnya. Namun seiring perkembangan kekuasaan muslimin, Umar berpikir bahwa kaum muslimin membutuhkan mekanisme administrasi yang lebih mendukung sistem pemerintahan yang baik. Karena itulah Umar memisahkan antara eksekutif dan yudikatif. Bersama hal itu Umar juga melakukan pengangkatan gubernur, ahlul halli wal aqd, pendirian pengadilan, dan juga mengangkat hakim terpisah. Jadi hakim itu adalah orang yang beda gitu loh.
beda orang. Jadi nggak ada rangkap jabatan, nggak ada menteri apa kalau zaman sekarang, menteri ini tapi yang ngurusin semuanya gitu loh. Kemudian yang keenam, ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi merupakan lembaga yang dibuat oleh Umar untuk menetapkan, menyelesaikan kesepakatan atas suatu hal. Jadi kalau ada masalah, sebelum diputuskan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh ahlul halli wal aqd. Dihadiri oleh majelis dan atau oleh Umar sendiri. Dalam musyawarah ini setiap masyarakat boleh menyampaikan keluhan dan menyelesaikan permasalahannya bersama. Ini Amirul Mukminin, pemimpin, presiden, raja. Masyarakatnya mau duduk silahkan. Ayo, selesaikan masalah kamu. Di tempat ahlul halli wal aqd. Bukan di tempat tertutup, tempatnya terbuka. Termasuk juga orang yang kontra dengan pemerintahan, wanita, anak-anak dan orang tua dan orang-orang yang non-muslim. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak penuh dan pendapatnya akan dicatat dan disampaikan dengan baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebijakan berikutnya pembangunan pusat perbendaharaan negara atas usul seorang sahabat Walid bin Hisham. Umar pun membangun pusat perbendaharaan negara atau Baitul Mal di Madinah dan kota-kota lainnya. Harta yang tersimpan di Baitul Mal kemudian digunakan untuk kepentingan umat. Dana dari umat untuk kepentingan umat. Jangan digunakan untuk kepentingan yang lain. Sudah izin belum sama yang umat ini? Yang namanya umat bukan satu. Oh, saya pakai dulu untuk jalan ini supaya rapi. Nggak boleh, harus izin sama umat. Kemudian Umar pun membuat sistem tadwinud diwan, ya, atas usulan salah seorang warga. Tadwin itu menuliskan, ya, dewan yang nulis, ya, yang mencatat semuanya. Dan ini nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman Abu Bakar, nggak ada di zaman Umar, baru ada. Kemudian kebijakan pembangunan. Pada masanya Umar juga membangun berbagai bangunan mulai dari kota, saluran air dan bangunan-bangunan penunjang pemerintahan seperti bangunan keagamaan, masjid, madrasah. Itu adalah benteng, ya, untuk keagamaan. Kemudian bangunan militer dan bangunan sipil bersama. Dengan pembangunan tersebut dibangun juga fasilitas penunjang seperti jalan, jembatan dan lain-lain sebagainya. Kota Madinah tidak luput dari pembangunan Umar. Pada 17 Hijriah, Umar memerintahkan perbaikan jalan di Madinah Al-Munawwarah dan pembangunan tempat berteduh antara Mekah dan Madinah. Jadi mau ke Mekah mau ke Madinah itu dibangun tempat berteduh oleh Umar bin Khattab. Pembersihan dan juga penggalian sumur baru untuk jamaah haji yang datang menjalankan ibadah haji dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kalau ada kesalahan kata itu berasal dari saya, dan kalau ada yang saya sampaikan itu benar, maka kebenaran tidak lain adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.